Salam. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Dan saat ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa kita puji, kita muliakan di dalam tiap-tiap kita beribadah kepadanya. Dan Tuhan akan memberkati kita dimanapun kita beribadah, termasuk di rumah kita. Bahkan sekalipun kita sendirian di rumah kita untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan selalu ada di dalam tiap kita beribadah kepadanya. Saat ini adalah hari Minggu yang kudus, tanggal 4 Oktober 2020. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pergunakanlah waktu yang ada. Kita dasari dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Namun sebelumnya kita akan mendengar dulu lagu pujian Lebih Dalam Ku Menyembah.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan telah memberkati kami 1 minggu yang lalu sampai hari ini. Kembali lagi kami beribadah kepada Tuhan, berkatilah kami untuk selalu menyembah Engkau, tidak ada yang lain. Sebab Engkaulah Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa kami, dan pemberi hidup yang kekal. Berkatilah kami semua ya Tuhan yang beribadah kepadamu, baik kami bersama anggota keluarga, berdua atau sendirian beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan selalu hadir di mana kami beribadah, dan Tuhan yang kami puji, kami muliakan, kami sembah, hanya Engkaulah kami dengar dengan firman-Mu yang menjadi suluh dan pedoman bagi jalan kami, dan yang selalu menguatkan kami, selalu mengingatkan kami untuk menjalani hidup secara benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua dengan firman-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah dasar renungan kita pada saat ini. Yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, tema kita pada saat ini adalah pergunakanlah waktu yang ada. Goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah yang pertama, agar umat Tuhan selalu menyadari betapa sedikitnya waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kedua, agar umat Tuhan memanfaatkan waktu hidupnya secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, waktu hidup umat manusia yang diberikan Tuhan pada zaman permulaan dunia ini sungguh sangat panjang. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 5, di sana dijelaskan tentang umur manusia yang sangat panjang semuanya. Adam dikatakan di sana berumur 930 tahun. Dan Set anaknya berumur 912 tahun. Yared 962 tahun. Dan Metusalah 969 tahun. Itu semua dijelaskan dalam Kejadian 5. Karena kejahatan manusia atau menganggap dia akan hidup terus walaupun berbuat kejahatan, maka Tuhan membatasi umur manusia itu tidak panjang lagi
hanya 120 tahun saja. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, di sana dikatakan oleh Tuhan, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kemudian pemazmur dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Demikianlah kalau kita memperhatikan firman Tuhan, baik dari Kejadian dan juga Mazmur tadi, bahwa umur manusia di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3 itu sudah dibatasi Tuhan hanya 120 tahun saja. Marilah kita membahas waktu hidup manusia ini dengan tema, pergunakanlah waktu yang ada, yang kita dasari tadi dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Dalam Efesus pasal 5 ini, Rasul Paulus mengarahkan umat Kristen yang percaya dalam Yesus agar selalu bertingkah laku yang baik dan sesuai dengan kehendak Yesus. Surat Efesus oleh Rasul Paulus ini ditulis ketika orang Kristen mulai banyak, mulai bertambah-tambah, mulai berbondong-bondong datang ke gereja untuk beribadah. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengarahkan umat Tuhan ini agar tingkah laku mereka mencerminkan sebagai tubuh Kristus, atau satu kesatuan dalam Yesus Kristus, dan menjadi terang Tuhan di dunia ini. Demikian juga agar umat Tuhan itu menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya tidaklah di dunia ini, tetapi di dalam Tuhan, di surga yang kekal. Karena itu janganlah disia-siakan hidup yang pendek ini, dan gunakanlah dengan benar dan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang dimaksudkan Tuhan, bagaimana hidup sesungguhnya di dunia ini. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21 ini dapat kita lihat bagaimana mempergunakan atau menjalani waktu yang ada. Yang pertama, jalani hidup dengan arif. Kalau kita membaca ayat 15 tadi, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Arif di sini tentunya adalah bijaksana. Menjalani hidup yang digambarkan di dalam pengertian arif di sini ada dua macam. Pertama itu menjalani dengan bebal. Seperti yang dikatakan tadi, janganlah seperti orang bebal. Menjalani dengan cara bebal itu seperti apa? Di dalam pengertian bahasa Inggris, arti bebal itu adalah bodoh, dungu, jahil, yang tidak tahu, yang tidak menyadari. Itu yang dimaksud dengan arti bebal dalam bahasa Inggris atau ignorant. Jadi kalau hidup dijalani dengan tidak tahu tujuannya apa, tidak menyadari mau kemana, dan melakukannya dengan bodoh, itu namanya hidup secara bebal. Hidup orang Kristen harus terarah dan bertujuan kekal.
selama di dunia harus digunakan dengan baik dan benar, serta menjadi berkat bagi sesama. Hidup yang bebal dimaksud di sini mungkin sepertinya begini coraknya atau kebiasaan hidupnya. Misalnya dia bangun pagi langsung santai-santai, mandi, kalau ibu di rumah masak, lalu kemudian makan, dan bapaknya atau ibunya juga pergi mencari nafkah, pergi ke kantor, apakah dia sebagai pekerja atau pedagang atau pengusaha. Lalu pulang kerja santai-santai lagi, nonton TV, lihat handphone dan sebagainya. Dan sore bercengkerama dengan anak, istri, bapak, opa, oma dan sebagainya. Lalu setelah itu malam tiba, kemudian tidur. Bangun pagi demikian seterusnya, dan pada hari Minggu santai-santai main handphone, tidak beribadah dan hanya bercengkerama dengan anggota keluarga. Atau mungkin tunggu waktu sebentar lagi berangkat ke arisan atau kumpulan keluarga. Sebab waktu kita bekerja Senin sampai Jumat, atau mungkin tidak ada libur sampai Sabtu, tapi Minggu libur dimanfaatkan untuk pergi ke keluarga atau pergi ke arisan, tetapi tidak pergi beribadah ke gereja. Atau mungkin untuk sekarang ini di musim pandemi Covid ini kita tidak beribadah di rumah. Kita santai-santai dan kita ya hanya lihat handphone, bercengkerama dengan anak dan keluarga. Habis itu siang makan, istirahat, dan malam tiba kita masih nonton TV, sudah mungkin jam 11, jam 12 malam, kita baru tertidur. Bangun pagi lagi, demikian seterusnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, sampai kita bisa mungkin sakit tua, mungkin stroke, atau mungkin sakit lain, atau bahkan mungkin sampai meninggal dunia. Semacam inilah agaknya yang dimaksud hidup dengan jalan bebal. Walaupun ada hasil pekerjaan atau hasil usaha atau hasil dagang atau hasil bisnis, dengan misalnya memiliki tanah yang luas, rumah yang besar, banyak uang, banyak tabungan di deposit, dan usaha di mana-mana berjalan semua, uang tidak pernah berkekurangan, bahkan bisa kita menyimpan 2-3 turunan, ya. Itu semua akan ditinggalkan jika Tuhan memanggil kita atau akhirnya meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang dibawa. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bagi yang tidak mengetahui dan menyadari firman Tuhan ini, itulah yang dimaksud menjalani hidup secara bebal. Hidupnya hanya mengumpulkan uang, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan tiba dia meninggal dunia, semua itu ditinggalkan. Oleh karena itu firman Tuhan lewat Rasul Paulus ini mengatakan, jalanilah hidup dengan arif, dengan bijaksana. Nah, bagaimana caranya untuk menjalani hidup dengan arif atau bijaksana ini? Mungkin bisa kita membuat manajemen waktu. Kita mengatur waktu hidup, waktu kegiatan. Misalnya kapan waktu bekerja untuk mencari nafkah, kapan makan,
istirahat, bercengkerama dengan anggota keluarga? Kapan kita berdoa? Kapan kita beribadah? Kapan kita melayani Tuhan? Kapan bersosialisasi dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan masyarakat yang kita kenal, bahkan mungkin masyarakat di sekitar kita? Jadi kapan yang dimaksud di sini harus berguna secara maksimal, yaitu untuk diri kita, dalam hal ini membangun kehidupan diri sendiri, membangun kehidupan keluarga, termasuk membangun moral mereka, membangun ekonomi, semua. Dan untuk sesama, misalnya membantu, mendorong secara moral serta material, terutama secara spiritual atau dengan doa. Hal ini apabila ada sesama kita, terutama yang kita kenal, dan bahkan terutama lagi yang seiman dengan kita di dalam Yesus. Kalau dia sakit, kalau dia menderita, mulai putus asa karena banyak problem yang berat, lalu kita harus membantu, mendorong secara moral, memberikan support dan bahkan mendoakannya. Seperti yang dikatakan Amsal 3 ayat 9, dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu, itu sudah termasuk di dalamnya. Jadi dengan cara membantu orang yang susah, membantu pekerjaan Tuhan, misalnya juga, terutama ada bangunan gereja, tempat ibadah yang perlu kita bantu supaya tempat ibadah itu lebih baik, ya. Dan mungkin ada tempat ibadah yang belum selesai, ada tempat ibadah yang sudah misalnya kuno atau sudah rewot, ya, dan perlu dibangun kembali, ya kita siap kalau kita diberkati oleh Tuhan dengan harta kita. Kita bisa membantunya. Bahkan juga membantu pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Membantu penginjilan yang dilakukan hamba Tuhan. Bahkan membantu keuangan hamba Tuhan itu sendiri. Kalau kita memperhatikan bagaimana kita telah menjalani hidup kita, perlu kita buat pertanyaan. Sudahkah kita jalani hidup ini dengan arif atau dengan bijaksana? Ataukah kita masih menjalani hidup ini secara bebal? Hidup yang tidak terarah, hidup yang tidak ada sasaran, dan hidup ini hanya secara rutin, semua rutinitas. Seperti yang saya katakan tadi, mulai pagi sampai malam, demikian kita lakukan. Bahkan tanpa doa, sampai hari Minggu tanpa ibadah. Semua kita lakukan, tidak ada nilai rohani. Semua hanya nilai-nilai duniawi. Kalau kita perhatikan bagaimana waktu hidup yang dikasih Tuhan ini, sifatnya itu singkat. Sekarang kita bertanya, sudah berapakah usia kita? Atau sudah berumur berapa kita sampai hari ini? Kita ingat Kejadian 6 ayat 3, bahwa manusia itu hanya berumur 120 tahun saja, kata Tuhan, dibatasi oleh Tuhan. Memang ada yang berusia di atas 100 tahun, tetapi lebih banyak yang dikatakan oleh pemazmur tadi, Mazmur 90 ayat 10, bahwa masa hidup kami hanya 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun, tetapi sudah dengan banyak kesusahan, penderitaan. Maksudnya di situ apa? Bahwa usia-usia seperti itu, terutama di zaman sekarang ini, sudah banyak penyakitnya. Ada yang sakit encok, ada yang sakit kaki, maksudnya sakit lutut, susah berjalan, harus dipapah. Ada yang juga darah tinggi,
ada yang sakit jantung, ada yang sakit gula, bahkan juga ada yang sudah sakit pikun, ya. Jadi makanya kalau sudah mulai berumur 70-80 tahun, nah penderitaan fisik itu kira-kira begitu kelihatannya. Dan kebanyakan orang tua mengalami penyakit, misalnya sakit di lutut, jadi sehingga susah berjalan, sakit pinggang. Waktu hidup itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingatkah kita tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta? Di dalam Matius 25 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-24 sampai 26 dan ayat 30. Coba saya bacakan firman Tuhan ini. Matius pasal 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ini tentang perumpamaan talenta, tidak perlu kita mempelajari lebih jauh, tapi kita sudah paham sebagai orang Kristen bahwa perumpamaan talenta ini sering kita dengar. Dan ayat 24 dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku akan menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Lalu ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi inilah yang kita perhatikan dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta, ya. Dikatakan yang seorang diberikannya 5 talenta, lalu yang seorang 2 talenta, dan seorang lagi 1 talenta. Nah, di dalam hal ini Tuhan Yesus mau menggambarkan demikianlah hal kerajaan sorga, ya. Sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yaitu talenta-talenta tadi. Jadi makanya kalau kita memperhatikan yang tidak menjalani talenta itu, yaitu yang diberikan hanya 1 talenta, dia tidak menjalani, tidak mempergunakannya, lalu akibatnya dia dihukum. Nah demikian juga di dalam hal kerajaan Allah. Kalau tidak menjalani hidup dengan baik dan benar di mata Tuhan, tidak ada kontribusinya, tidak ada gunanya untuk kerajaan Allah. Dan orang ini hidup secara bebal tadi, hanya dia siklusnya secara duniawi tadi, mulai bangun sampai tidur malam, hari Minggu tidak beribadah, mendahulukan pergi ke arisan, dan juga mereka hanya bercengkerama di dalam keluarga, dan tiba juga malam beristirahat, dan pagi sudah mulai bekerja hari Senin dan sampai Sabtu. Jadi itulah yang kita lihat, orang yang tidak berguna bagi kerajaan Allah. Dan itu berlangsung sampai dia meninggal dunia, sampai dia tidak ada lagi di dunia ini, sampai habis waktunya. Ada pertanggungjawabannya, kata firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ya, coba kita perhatikan Ibrani pasal yang ke-4
ayat yang ke-13. Ibrani pasal 4 ayat 13 ini dikatakan demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, di hadapan Tuhan maksudnya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya atau kepada Tuhan kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi makanya di dalam hal ini, hidup ini rupanya ada yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu sudahkah kita menjalani hidup ini dengan arif, dengan bijaksana, ataukah dengan cara bodoh, cara bebal tadi, tidak ada tujuan, menyadari tidak ada sasaran, dan semua dilakukan semuanya tanpa Tuhan. Jadi inilah yang kita perhatikan, ya. Maksudnya di sini bahwa hidup ini harus dipertanggungjawabkan, bukan dalam pengertian misalnya kita di belakang hidup kita yang sudah kita jalani banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah, lalu kemudian itu mengejar-ngejar pikiran kita. Kalau kita sudah berubah, sudah bertobat, hidup di dalam Yesus, mohon pengampunan dan mengaku segala dosa dan segala kesalahan kita, semua itu sudah selesai, sudah diampuni oleh Tuhan, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10, kalau kamu mengaku segala dosamu, maka Tuhan setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan kejahatanmu atau kesalahanmu. Bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud di sini adalah hidup secara bebal. Kalau hidup secara bebal itu sama dengan tadi perumpamaan tentang talenta, dikasih dia talenta tetapi tidak menjalaninya, sama dengan di dalam hal ini dibuat Tuhan perumpamaan tentang hal kerajaan sorga, dikasih hidup tetapi tidak dijalaninya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang dimaksud hidup secara bebal. Lalu kedua, bagaimana kita menjalani waktu yang ada ini? Jalani hidup dengan usaha maksimal melakukan kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Sering pengkhotbah menceritakan hal demikian ini. Ini sebenarnya cerita yang dibuat-buat, ya, bukan cerita benaran. Jadi cerita ini seringkali banyak pengkhotbah-pengkhotbah Kristen, ya, membuat cerita seperti ini. Dan saya bukan mengatakan ini suatu cerita yang benar. Ini cerita para pengkhotbah-pengkhotbah, khususnya pengkhotbah Kristen. Katanya suatu kali Tuhan Yesus meminta semua muridnya ada 12 orang, untuk membawa batu. Dan ukurannya tidak dikasih tahu oleh Tuhan Yesus berapa ukurannya. Yang penting Tuhan Yesus mengatakan kalian harus membawa batu. Dan sementara mereka mengambil batu semua, Petrus dari salah seorang murid Tuhan itu mengambil batu. Dia pikir, kok Tuhan meminta untuk membawa batu, untuk apa ini? Lalu dia ambil batu yang kecil, taruh di kantongnya. Lalu kemudian mereka diajak Tuhan Yesus naik perahu, mereka pergi ke misalnya Danau Tiberias dan menyeberang agak jauh dan agak lama sehingga di tengah jalan kelaparan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, silakan mengeluarkan batu yang dibawa tadi. Lalu yang lain agak besar dipegang masing-masing dan Tuhan Yesus mengubah batu itu menjadi roti.
Dan apa yang terjadi kepada Petrus? Batunya sangat kecil, sehingga masih belum bisa dia kenyang dari batu yang tadi sudah dibuat Tuhan menjadi roti. Lalu kemudian di waktu yang lain Tuhan Yesus mengatakan lagi kepada murid-muridnya, ayo kita mau ke gunung. Kalian semua pada bawa batu ya. Lalu Petrus berpikir, wah ini nanti di gunung batu-batu ini akan diubah Tuhan jadi roti. Lalu dia membawa batu yang besar, sampai akhirnya dia taruh di tengkuknya. Lalu kemudian mereka naik gunung dan dia ngos-ngosan karena membawa batu yang besar. Sedangkan murid lain membawa batu yang sedang-sedang. Dan dia pikir supaya nanti kalau ini jadi roti, ini batu ini bisa jadi roti dan saya bisa makan dengan sekenyang-kenyangnya. Tetapi sampai di tempat di gunung itu, lalu Tuhan Yesus bilang, silakan membuat batu-batu itu menjadi tempat duduk. Dan kita akan berpuasa di tempat ini. Lah, Petrus lalu menggerutu. Nah itu yang diceritakan ilustrasi atau satu contoh dari para hamba Tuhan yang selalu saya beberapa kali dengar dari khotbah-khotbah yang mereka buat itu, cerita-cerita seperti ini. Dan itu mungkin bisa menjadi suatu ilustrasi juga, walaupun itu tidak ada benarnya. Bisa kita ambil sebagai suatu ilustrasi kita dalam konteks firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Jadi maksudnya di sini, inilah suatu contoh orang menjalani kehendaknya sendiri dan tidak mencari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu bisa berupa kita menjauhkan diri dari dosa. Jangan menyakiti hati sesama, terutama jangan menyakiti hati Tuhan dan jangan meninggalkannya. Oleh karena kita mungkin didesak dengan satu pilihan. Biasanya ini sama anak-anak muda. Kalau mereka sudah berteman dengan seseorang dan tidak seiman, karena sudah sama-sama kuat cintanya, mereka atau mungkin ada seseorang yang mengambil keputusan untuk bisa si A itu menjadi istrinya atau si A itu menjadi suaminya. Dia meninggalkan Yesus. Dia meninggalkan imannya kepada Yesus. Dan dia akhirnya mengikuti imannya calon istrinya atau imannya calon suaminya. Demikian juga beralih iman dari Yesus bisa juga disebabkan oleh jabatan. Kalau ada yang menawarkan satu jabatan dan mungkin juga dia harus mengorbankan imannya, lalu dia menerima jabatan itu dan mengorbankan imannya kepada Yesus. Atau mungkin juga ada menyembah Allah lain. Dia pergi ke dukun atau dia pergi ke satu tempat-tempat yang dianggap keramat untuk mendapat kekayaan. Kalau zaman dulu itu sering cerita-cerita mendapat kekayaan atau mendapat jodoh atau mendapat apa saja. Misalnya di Jawa ini pergilah ke Gunung Kawi. Di sana bisa mendapatkan yang kita inginkan, baik kekayaan, baik jodoh ataupun segala hal yang kita inginkan. Itu yang kita dengar dari banyak cerita di Jawa ini, ya. Pergi ke Gunung Kawi. Itu sama dengan sudah menyembah Allah lain. Jadi kehendak Tuhan itu sangat jelas dan sederhana dan kita tahu semuanya. Misalnya hidup dalam doa, itulah kehendak Tuhan. Dalam ibadah,
melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita, ya. Dan juga mengasihi sesama kita. Lalu kemudian dengan mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, bukan saja dengan material, tapi hamba-hamba Tuhan pun perlu didukung secara spiritual, perlu didukung dengan doa. Kalau kita memiliki harta, memiliki kemampuan seperti yang dikatakan tadi Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Allah dengan hartamu. Nah, lakukanlah untuk memuliakan Tuhan dengan membantu, mendorong hamba-hamba Tuhan untuk melayani dengan semangat, dan supaya mereka tercukupkan segala kebutuhan ekonominya. Demikian juga membantu orang-orang lemah, orang sakit, dan yang menderita, dan sebagainya, dengan penuh kasih sayang dan membantu dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24, perbuatlah apa saja yang kamu perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Bahkan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 24 dikatakan, dari Tuhanlah kamu akan mendapat upahnya. Jadi apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan, itu diperhatikan oleh Tuhan. Kalau kita mencari ayat-ayat dari firman Tuhan tentang penjelasan ini, bagaimana kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, banyak sekali. Ayat-ayat itu kalau kita tulis satu-satu, ya banyak nanti lembaran-lembaran yang kita bisa tuliskan dan tidak habis-habis, ya. Kalau kita menjalani hidup ini, kalau Tuhan sudah memberkati kita, jangan sombong, ya. Jangan kamu katakan bahwa karena tenaga usahaku sendiri aku mendapatkan kekayaan ini. Tapi kamu harus mengaku bahwa kekayaan ini, berkat Tuhan yang kuterima ini adalah berasal dari Tuhan, ya. Jadi jangan sombong jika sudah kaya, dan juga meremehkan serta menghina orang lain, atau meremehkan orang-orang yang miskin. Hiduplah selalu saling menghormati dan berlomba-lomba selalu berbuat baik, seperti yang kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 10. Di sana dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi dalam memberi hormat. Roma pasal 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi dengan menjalani hidup seperti yang dijelaskan di atas, berarti kita telah menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terutama jika Tuhan menghendaki kita untuk menjalani hidup melayani Tuhan, jangan kita tolak. Kalau ada panggilan Tuhan untuk Tuhan memakai kita dalam pekerjaan Tuhan, jangan kita tolak. Tapi kita lakukan semua itu untuk Tuhan. Seperti yang saya tadi sudah katakan dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semua untuk Tuhan. Maka dari Tuhanlah kamu akan mendapat upahnya. Jadi jalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita
menjalani hidup ini dan mempergunakan waktu yang ada, yaitu jalani hidup dengan kesukaan dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, ayat yang ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi jika kita bersosialisasi dengan sesama, selalulah berkata yang indah-indah. Misalnya memberi semangat kepada yang lemah akibat sakit atau terpuruk ekonominya, terpuruk hidupnya oleh karena problem rumah tangga, dan kemudian mendorong teman atau saudara sekandung atau saudara dalam Tuhan agar tetap maju atau hidup di dalam Tuhan. Jangan putus asa. Sebab banyak orang, terutama di musim pandemi COVID-19 ini, banyak yang stres, yang susah hidupnya, yang sedih hidupnya oleh karena sakit kena COVID-19 ini. Mungkin dia sudah masuk di isolasi rumah sakit, bahkan mungkin walaupun masih dalam penanganan pemerintah, bahkan mungkin dia dalam penanganan pemerintah masih di isolasi mandiri seperti di Wisma Atlet, atau sekarang sudah masuk di hotel-hotel yang dipakai oleh pemerintah. Jadi banyak orang yang terpuruk ekonominya juga karena dagangan tidak memberi untung, ada yang di PHK, digaji separuh, maaf, ada yang dirumahkan, sedang kebutuhan hidup tetap berlangsung. Jadi kita sebagai seiman dalam Yesus, atau terutama yang seiman dalam Yesus, jadilah berkat bagi sesama dengan perkataan yang indah, yang baik, seperti syair-syair lagu dalam puji-pujian rohani Kristen. Juga selalu bersuka dalam Tuhan dengan memuji-muji Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahkan karena kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur dan memuji Tuhan. Maka dengan itu juga kita terhindar dari stres, ya. Kita selalu bersuka, selalu bersyukur di dalam Tuhan, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita menggunakan waktu yang ada ini dengan menjalaninya secara arif dan bijaksana. Dengan menjalaninya dengan usaha maksimal melakukan kehendak Tuhan. Dengan menjalaninya dengan kesukaan dalam Tuhan. Tadi kita sudah membahas waktu hidup itu sangat sedikit. 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan jika Tuhan karuniakan kepada kita usia bisa di atas 100 tahun, itu kita bersyukur. Tapi itu pun sudah langka terjadi di sekitar kita. Nah sekarang perlu kita bertanya, sudah berumur berapakah kita sekarang ini? Atau sudah berapakah usia kita sekarang ini? Mungkin ada yang menjawab sudah 80 tahun. Ada yang menjawab saya 78 tahun. Ada yang menjawab saya sudah 82 tahun. Walaupun ada yang menjawab, saya masih 60 tahun, 65 tahun, 50 tahun. Tetapi semua itu harus kita pergunakan waktu yang sempit ini. Makanya marilah kita menjalani hidup kita ini agar Tuhan
dan sesama kita senang karena kita menjalaninya dengan kebenaran-kebenaran di dalam Yesus. Kalau kita menjalani semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan, artinya menjalani hidup kita ini dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Yesus, maka kita sudah menjalaninya mempergunakan waktu yang ada dengan arif, sehingga menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa melalui firman Tuhan ini kami diingatkan kembali untuk mempergunakan waktu yang ada dalam hidup kami, supaya tidak sia-sia, supaya tidak cara bebal, supaya kami menjalaninya dengan cara arif atau bijaksana. Dengan pengertian kami menjalaninya sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkatilah kami semua untuk melakukannya. Berkatilah semua umat-Mu dalam tugas pekerjaan. Berikanlah rezeki yang baik. Berkati yang bekerja di kantor, bekerja di rumah, melakukan pekerjaan kantor atau berdagang, berusaha, berbisnis, apa saja Tuhan, untuk mencari nafkah. Biarlah Tuhan buka tingkap-tingkap di langit, memberikan rezeki kepada umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Berkatilah Tuhan semuanya, anak-anak kami yang masih balita, anak-anak kami yang sudah sekolah, beri hikmat kepintaran, jadikan mereka generasi yang berhasil, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan. Berkati kami mendidik anak-anak kami dengan baik dan benar. Yang kami juga berdoa agar Tuhan juga yang akan memberkati, supaya kami semua terhindar dari virus COVID-19 ini. Jauhkan kami semua dari virus ini yang sangat ganas, yang sangat mematikan. Tuhan berkati kami supaya kami selalu sehat dan diberi kekuatan imunitas yang baik, sehingga kami bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan. Berkatilah Tuhan kami menggunakan waktu hidup kami dengan baik dan benar di mata Tuhan, sehingga menyenangkan hati-Mu. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami yang sakit, mungkin mereka ada di rumah mengalami sakit masih belum sembuh. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, dan biarlah Tuhan yang akan membangkitkan semua organ-organ yang tidak baik menjadi baik kembali di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan memberkati yang sakit, yang masih berada di rumah sakit, di isolasi-isolasi karena penyakit COVID. Mungkin juga yang ada di isolasi mandiri, mungkin ada di Wisma Atlet, ada di hotel-hotel atau di mana saja yang dibuat oleh pemerintah kami, terutama di Jakarta ini. Tuhan menjadikan semuanya perkara ini untuk kami dekat kepada Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan, selalu memohon pembelaan dari Tuhan, penjagaan dari Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden kami, dan juga wakil presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara, dan juga di bidang kesehatan, supaya mereka semua bekerja dengan baik. Diberkati Tuhan pekerjaan mereka untuk bisa COVID ini bisa lebih sedikit lagi dan akhirnya bisa tidak ada di Indonesia ini. Dan pemerintah kami sedang mengusahakan supaya terwujud vaksin yang bisa memberi kekebalan tubuh yang baik untuk bisa melawan segala serangan daripada virus COVID-19 ini. Tuhan berkatilah program untuk vaksin anti COVID-19 ini yang dibuat oleh pemerintah kami supaya berhasil, dan akhirnya semuanya masyarakat di Indonesia ini menerima suntikan ini, dan akhirnya kami semua bisa beraktivitas lebih legal lagi ya Tuhan. Dan kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan akan menyetop virus atau COVID-19 ini, bukan saja dari Indonesia, tapi dari seluruh dunia ini. Kami serahkan kepadamu, Tuhan memberkati kami semua, di dalam segala tugas pekerjaan, di dalam pelayanan kami,
di dalam memuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dan inilah Tuhan hidup kami, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.